Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Adipati Jalawisena mulai melakukan penyelidikan akan kematian anaknya Aryo Darmo. Berhasilkah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan heran dan penuh tidak mengerti, Jalawisena masuk ke dalam. Pintu di belakangnya kemudian tertutup dengan sendirinya. Jalawisena seorang yang banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Tak syak lagi, dia bahwa gadis itu adalah murid seorang sakti yang diam di tempat tersebut. Jalawisena menuruni sebuah tangga batu. Mereka sampai di satu pelataran yang luasnya cuma 1 kali 1 meter. Dan di hadapan pelataran itu terdapat sebuah tangga yang menuju ke sebuah pintu yang terbuka. Sinar terang menyeruak dari ruangan di belakang pintu tersebut. "Itu tempatku," kata gadis yang didukungnya. Jalawisena menaiki anak tangga demi anak tangga dan akhirnya sampai di ambang pintu yang terbuka. Hampir tidak percaya laki-laki ini sewaktu melihat ruangan yang amat bagus di hadapannya. Ruangan itu adalah sebuah kamar lengkap dengan pembaringan. "Baringkan aku di tempat itu," pinta si baju kuning. Adipati Muntilan membaringkan gadis tersebut di atas tempat tidur. "Terima kasih ya," kata gadis itu sambil melontarkan satu senyum yang mempesona. "Gadis, kau ini siapakah sebenarnya dan tinggal dengan siapa di sini?" tanya Adipati Jalawisena. "Sebelum aku menjawab, sudilah kau yang telah menolongku memberitahu siapa kau adanya," kata gadis itu pula. Pada sesungguhnya, dia sudah tahu betul siapa adanya Jalawisena. "Aku Jalawisena, Adipati Muntilan." "Astaga," si gadis kelihatan terkejut. Aku telah berlaku lancang menyuruhmu seenaknya. Tidak tahunya, kau seorang berpangkat tinggi. Harapkan sudi memaafkan kelancanganku, Adipati." Jalawisena tertawa kecil. "Bagaimana Adipati sampai berada di hutan Bintaran?" Jalawisena tak segera menjawab. Akhirnya dia berkata juga, "Aku tengah mencari seseorang." "Siapa?" "Bunuh putraku." Bola mata gadis yang terlentang di tempat tidur itu membesar dan bertambah bagus kelihatannya. "Bau apakah ini?" tanya Jalawisena sewaktu hidungnya mencium bau harum semerbak. Dia memandang berkeliling karena dirasakannya kamar itu bertambah suram dari sewaktu mula-mula dia memasukinya. Pandangannya sampai pada sebuah lampu aneh yang terbuat dari kayu yang ditancapkan ke dinding kamar. "Duduklah di tepi tempat tidur ini, Adipati." Jalawisena memalingkan kepalanya. "Terima kasih," katanya tapi melanjutkan, "Aku harus pergi sekarang." Kenapa terburu-buru? Aku berjanji akan membantu mencari pembunuh putramu." Karena sebelumnya yakin bahwa gadis itu adalah murid seorang sakti, maka tentu dia dan gurunya kenal baik seluk-beluk daerah sekitar bebukitan di situ dan hutan Bintara. "Tadi kau katakan ada makhluk aneh yang hendak menyergapmu. Makhluk apa gerangan?" "Tubuhnya tinggi besar, mukanya amat mengerikan karena ditumbuhi tanduk dan giginya besar-besar merupakan taring." "Ngeri sekali. Tak mau aku mengingat-ingatnya, Adipati. Kuharap kau jangan bertanyakan tentang makhluk itu lagi." "Kau tentu tak tinggal sendirian di sini."
Betul, tapi sudah sejak lama guruku pergi bertapa dan sampai saat ini masih belum kembali. Siapakah gurumu? Tanya Jalawisena. Sayang, aku dipesan untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Jawab gadis itu. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan pakaiannya di sebelah bawah tersingkap, membuat betis dan sebagian pahanya menyembul keluar. Sejak beliau pergi, aku sendirian di sini. Semuanya serba sepi Adipati, tak ada kawan untuk penghibur hati. Sementara itu, Jalawisena merasakan ada hawa aneh yang mengukungi dirinya. Aliran darahnya tidak seperti biasanya. Akhirnya, diputuskannya untuk pergi dari situ. Sebelum aku pergi, kuharap kau sudi memberitahu namamu. Namaku Nila Mahadewi. Baiklah, sampai bertemu lagi Nila. Tunggu, jangan pergi dulu. Ujar gadis itu saya bangkit dan duduk di tepi tempat tidur. Aku harus menyuguhkan minuman untukmu. Tak usah pakai segala macam perhadatan Nila. Tapi Nila Mahadewi berdiri dengan terhuyung-huyung. Kamu kemana? Sebaiknya berbaring saja agar sakit kakimu lekas sembuh. Kata Adipati Jalawisena, saya hendak memegang bahu Nila Mahadewi. Karena dilihatnya, gadis itu hampir jatuh terjerembab. Namun sebelum tangannya memegang bahu itu, tiba-tiba tangan si gadis menyelinap dalam satu gerakan totokan yang lain. Tak ampun lagi, sekujur tubuh Jalawisena menjadi kaku tegang. Nila, apa-apaan ini? Seru Jalawisena. Nila Mahadewi tertawa mengiki. Tangannya bergerak kembali dan untuk selanjutnya, Adipati itu tak bisa membuka suara lagi karena urat lehernya sudah kena ditotok. Dalam keadaan tak berdaya, Jalawisena dibaringkan di atas tempat tidur. Sepasang mata Adipati Muntilan ini membeliak besar sewaktu dilihat dan dirasakannya. Jari-jari tangan Nila Mahadewi satu demi satu membuka pakaian yang melekat di tubuhnya. Matahari telah condong ke barat. 4 orang lurah dan seorang pembantu Kadipaten Muntilan yang sejak tadi berada di tepi telaga Putri Intan Dewi mulai merasa gelisah. Jangan-jangan kita sudah kena tipu, kata salah seorang dari mereka. Bagaimana kalau kita kembali saja ke tempat tadi, mengusulkan yang lain. Akhirnya, kelimanya meninggalkan telaga tersebut dan kembali ke tempat di mana mereka telah berpisah dengan Adipati Jalawisena. Tapi, Gusti Allah, jadi salah seorang lurah yang berada di paling depan. Langkahnya terhenti, demikian juga langkah yang lain-lainnya. Namun itu cuma seketika karena kelimanya kemudian berhamburan ke hadapan tubuh Adipati Jalawisena yang menggeletak di tanah tanpa pakaian dengan muka hancur tak bernyawa lagi. Desa Tembilang merupakan satu desa yang subur makmur dan penduduknya hidup tentram. Hari itu boleh dikatakan seluruh penduduk bersenang hati karena nanti malam akan diadakan pesta besar di rumah kepala desa. Yaitu pesta perkawinan anak laki-laki yang tertua dengan seorang gadis desa yang berwajah ayu berkulit hitam manis. Di halaman depan telah dibangun sebuah panggung untuk tempat pertunjukan wayang golek. Hiburan semacam ini jarang terjadi di desa itu. Karena itulah senang hati penduduk jadi bertambah-tambah. Meski pertunjukan itu beberapa jam lagi baru akan dimulai, tapi telah banyak orang, terutama anak-anak yang berkumpul di sekitar panggung. Kira-kira sapa minuman teh sesudah beduk maghrib ditabuh orang, maka kelihatanlah penduduk desa Tembilang dan desa-desa tenaga datang, berbondong-bondong menghadiri pesta perkawinan itu. Tak ada seorang tamu pun yang tak memuji kecantikan pengantin perempuan. Dan tak ada seorang tamu pun yang tidak merasa kagum akan kegagahan wajah pengantin laki-laki. Kiranya akan terjadi apakah di sana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.